Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Sahabat inspiratif yang berbahagia, kesempurnaan agama. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat penutup dari seluruh ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat tersebut Allah mendeklarasikan bahwa agama Islam pada hari itu sudah dalam keadaan yang sempurna yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik sekali untuk merenungkan ayat tersebut meskipun dalam perbincangan ringan seperti pada saat ini. Ayat tersebut setidak-tidaknya terdiri dari 3 hal yang menarik untuk kita bicarakan. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan juga sudah aku sempurnakan untukmu nikmatku. Ketika Allah berbicara tentang ad-din, Allah menggunakan kesempurnaan dengan kata akmaltu. Tetapi ketika berbicara tentang nikmat, Allah menggunakan kata atmamtu. Kata akmaltu ini maknanya adalah kesempurnaan yang dibangun dari unsur-unsur yang sempurna. Agama Islam ini sempurna, dibangun dari ajaran-ajaran yang sempurna, dari unsur-unsur ajaran yang sempurna. Tata cara sholatnya sempurna, tata cara puasanya sempurna, bagaimana pengelolaan muamalat antar manusia sempurna. Seluruhnya sempurna tata aturan itu menjadi satu bangun, yaitu bangun agama Islam yang sempurna. Tapi ketika berbicara tentang nikmat, Allah mengatakan dengan kata atmamtu, tamat. Nikmat ini sempurna, tapi dibangun dari hal-hal yang relatif kurang sempurna atau bahkan tidak sempurna. Kesehatan kita misalnya, kesehatan kita itu yang kita dapatkan dari Allah ini sempurna. Tapi bisa jadi ada unsur-unsur kesehatan yang kurang sempurna atau bahkan tidak sempurna. Overall keseluruhan kesehatan sempurna kalau kita, bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Oh saya sehat. Bisa jadi pada saat itu gula darah kita harus dikelola dengan baik. Atau jantung kita mungkin harus minum obat secara rutin. Tapi keseluruhannya sempurna karena kita bisa beraktivitas sehari-hari. Bisa jadi kalau ditanya, oh kehidupan kita cukup, sempurna. Kita bisa membiayai hidup ini dengan apa adanya, sempurnalah sudah.
Tapi bisa jadi barangkali di sana sini ada kekurangan, tetapi tidak mengurangi kesempurnaan dari kenikmatan yang harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi kata sempurna. Ketika berbicara tentang ad-din, Allah menggunakan kata dinakum, agamamu. Tapi ketika Allah mengatakan kata nikmat, Allah menggunakan kata nikmatku. Nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untukmu agamamu. Seolah-olah kepemilikan dari tentang agama ini diserahkan kepada kita manusia. Makanya, karena kepemilikan melekat pada diri manusia, agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melekat kepemilikannya dan bisa kita pakai setiap waktu, setiap keadaan. Agama Islam dapat kita pakai saat kita tidur, saat kita di kamar mandi, saat kita di jalan. Bahkan agama Islam itu akan kita bawa ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kata nikmat? Allah tetap menyerahkan kenikmatan itu kepada kita, umat manusia, kepada umat Islam. Tetapi kepemilikannya Allah menunjukkan nikmatku, kepemilikannya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya untuk kita memang kenikmatan semuanya, tapi kita tidak memilikinya. Bisa jadi kita punya kesehatan, tetapi pada saat yang lain mungkin kesehatan itu diambil oleh Allah. Bisa jadi kita punya mobil. Mobil itu tidak bisa kita pakai setiap waktu sepanjang hari. Kalau kita tidur, kita tidak bisa pakai mobil itu. Kalau kita mandi, mobil itu tetap ada di garasi. Kita tidak bisa memakainya. Saya sekarang memakai baju. Di almari sana barangkali ada beberapa baju. Ketika saya memakai baju ini, di lemari sana baju-baju itu tidak bisa kita pakai. Yang mungkin kalau kita bisa paksakan, saya pakai baju ini terus pakai baju yang di lemari itu lagi, bisa saja. Tapi ya resikonya barangkali diajak oleh teman-teman kita atau tetangga kita masuk rumah sakit jiwa. Kenikmatan untuk kita, tetapi kita tidak memiliki semua itu. Semuanya tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saatnya nanti akan diambil alih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama di kepemilikannya seolah-olah ada pada kita. Kita bisa pakai kapan saja, bahkan kita bawa sampai mati. Kenikmatan untuk kita, tapi kita tidak bisa pakai sepanjang waktu. Kapan saja kita tidak pakai, hanya pada saat-saat tertentu kita bisa menggunakan kenikmatan itu. Dan ketika kita mati nanti, kenikmatan itu tidak akan kita bawa, kita tinggalkan di dunia ini. Lalu raditu lakum Islam Madinah. Allah meridhoi, pada saat itu Allah meridhoi bahwa Islam sebagai agama, sebagai jalan hidup umat manusia. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang menurut anggapan Allah diterima, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diridhoi. Allah merelakan agama ini sebagai tuntunan hidup yang nanti akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat inspiratif yang berbahagia, kata ad-din yang artinya agama juga seakar kata dengan kata dainun yang artinya hutang. Apa maksudnya hutang di sini? Mari kita mengkalkulasi berapa nikmat yang telah kita terima, yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau kita rupiahkan, mungkin kira-kira seberapa nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap hari menggunakan oksigen yang kita hirup secara gratis.
Coba kalau kita oksigen itu membayar. Satu tabung berapa? Lalu satu hari kita membutuhkan dana berapa? Budget berapa yang kita sediakan untuk menghirup oksigen itu? Tetapi kita dari Allah gratis. Kalau kita berbicara tiap hari menggunakan udara yang disediakan Allah, penghantar udara, tiap hari kita gratis tidak membayar pulsa. Coba kalau misalnya kita uangkan pulsanya berapa sepanjang hari itu kita menggunakan udara penghantar ketika kita saling bicara. Itu baru kita bicara oksigen, belum yang lain. Kalau dikalkulasi, kalau nikmat Allah itu kita perlu mengeluarkan uang, tidak ada satupun manusia dunia ini yang mampu untuk membayarnya. Lalu, bagi apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberi nikmat cukup kita sebagai umat Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk dan patuh. Tapi coba sekali-sekali kita menghitung, apakah ibadah kita itu kalau kita uangkan cukup untuk membayar apabila itu dihitung sebagai utang-utangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita bekerja 1 jam dinilai atau dibayar dengan 60.000 misalnya. Itu artinya setiap menit kita dibayar 1.000 rupiah. Tenaga kita dinilai 1.000 rupiah. Kalaulah misalnya sholat kita dinilai dengan uang. Sekali sholat 5 menit artinya 5.000 rupiah. Kalau kita sholat wajib 5 kali sehari, 5 kali 5 25.000 rupiah nilai rupiah ibadah kita salat. Taruhlah ditambah dengan sunat-sunat yang lain, itu pun kalau sholat kita sah dan diterima oleh Allah. Karena kita juga belum tentu apakah sholat kita khusyuk dan diterima. Taruhlah itu semua diterima oleh Allah. Sholat kita yang 5 waktu itu hanya 25.000. Ya kalau dengan asumsi per jam tenaga kita dibayar 60.000, itu untuk orang Indonesia ukuran gaji yang lumayan besar. Nanti puasa kita misalnya 12 jam misalnya, kalau di berapa rupiah? Seluruh ibadah kita kalau ditotal dengan dinilai, dikonversi dengan uang, tidak cukup untuk membayar utang atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Tapi Allah raditu lakum islamadina, seolah-olah Allah mengatakan aku rela kok agama Islam ini, ibadahmu secara Islam ini sebagai alat membayar hutang atas nikmat yang aku berikan kepadamu. Bayangkan, mungkin berapa triliun sepanjang hidup kita atau setiap bulan kita kalau diuangkan nikmat Allah itu. Tapi kita hanya mampu bayar berapa. Tapi Allah dengan kasih sayangnya dengan agama Islam ini merelakan itu sebagai alat pembayar hutang. Sahabat inspiratif yang berbahagia. Kadang-kadang kita mungkin kalau melihat diri kita lucu. Ibadah yang nilainya hanya tidak seberapa itu, kadang-kadang kita menilainya seolah-olah nilainya sudah cukup, nilainya sudah sangat baik, nilainya sudah banyak. Coba bayangkan ketika kita ngobrol sama tetangga, sama teman, baik itu di kafe maupun di halaman rumah, berjam-jam kita kuat. Tapi ketika kita salat, seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, aku gak cukup waktu ya Allah, aku tak cepet-cepet saja gitu. Allahu Akbar, mau bacanya cepatnya bukan main, rukuknya cepatnya bukan. Setelah salam, Bapak ya Allah, saya punya. Waduh, waktu saya sudah habis ya Allah. Ngobrol sama orang berjam-jam kuat. Ada waktunya dan dia senang sekali melakukan. Ketika ngobrol sama Allah, kita seolah-olah ingin cepat-cepat waktunya segera berlalu. Lucu kadang-kadang kalau kita melihat diri kita sendiri.
sahabat inspiratif yang berbahagia. Semuanya ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita semua. Agama yang diberikan kepada kita adalah agama yang sempurna untuk menuntun seluruh aktivitas kehidupan kita, baik cara bernafas, cara bersin, cara makan, cara masuk ke kamar mandi, bahkan ketika berhubungan suami istri, semua ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu baiknya. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Allah memberikan kenikmatan kalau dihitung-hitung luar biasa. Kalau kita misalnya harus membayar, tadi kita hitung, kita tidak ada, seluruh manusia di dunia ini tidak ada yang mampu untuk membayarnya atas nikmat yang telah diberikan. Cuman Allah merelakan agama Islam dilakukan, itu pun dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Salat misalnya, gak kuat berdiri duduk. Ini kalau dihitung rupiah, mestinya kalau sholat misalnya satu sholat dihitung 100.000 misalnya. Duduk mestinya dihitung ya 50.000 atau 75.000. Tapi Allah menghitung sama. Karena Allah tahu engkau mengerjakan, kalian mengerjakan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan. Orang puasa, tidak mampu puasa, bayar fidyah. Atau diganti di waktu yang lain. Begitu luar biasa Allah menyayangi kita. Tetapi yang menyayangi kita luar biasa itu kadang-kadang kita tidak menyediakan waktu yang cukup untuknya. Kita lebih banyak memberikan waktu yang lebih luas kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi pencerah, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diangkat derajatnya di sisi Allah sebagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang saleh di sisinya. Billahi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.